Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Zetiadi, salah satu mahasiswa pada program studi Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan Bahasa dan Seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa hal berkaitan dengan materi kritik sastra. Dan video ini merupakan salah satu tugas semester saya pada mata kuliah kritik sastra. Selamat menyaksikan. Pada video kali ini ada 6 pokok materi pembahasan yang akan saya jelaskan, yaitu konsep kritik sastra, sejarah kritik sastra, fungsi kritik sastra, aspek pokok kritik sastra, prinsip kritik sastra, dan beberapa kritikus sastra Indonesia beserta karyanya. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu konsep kritik sastra. Konsep kritik sastra dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pengertian kritik sastra dan ciri-ciri kritik sastra. Pengertian kritik sastra. Secara umum, kritik sastra merupakan salah satu objek studi sastra atau cabang ilmu sastra yang melakukan kegiatan analisis, penafsiran, dan juga penilaian terhadap teks sastra yang dalam hal ini merupakan karya seni. Kemudian menurut H.B. Jasin, kritik sastra adalah pertimbangan baik dan buruknya suatu hasil kesastraan. Pertimbangan yang diungkapkan H.B. Jasin ini maksudnya adalah suatu kritik sastra harus disertai alasan dan berisi mengenai isu dan berbagai bentuk dalam karya sastra. Dan yang terakhir, menurut Widya Martaya dan Sudiati, pengertian kritik sastra adalah proses pengamatan yang teliti, perbandingan yang tepat akan sebuah karya sastra, dan pertimbangan yang adil terhadap baik dan buruknya kualitas, nilai, dan kebenaran suatu karya sastra. Berikutnya, ciri-ciri kritik sastra terbagi atas 3 bagian. Yang pertama bersifat objektif, maksudnya adalah kritik sastra bersifat fakta atau keadaan yang sebenarnya terjadi. Yang kedua, bertujuan untuk dapat membangun atau memperbaiki karya sastra yang dikritik. Dan yang ketiga, adalah menjadi bahan acuan untuk dapat meningkatkan kreativitas pencipta karya sastra tersebut. Materi yang kedua adalah sejarah kritik sastra. Pada bagian ini, penjelasannya cukup panjang karena merupakan hal yang harus dijelaskan secara menyeluruh. Untuk itu saya persilakan teman-teman penonton untuk membacanya dengan seksama, dan silakan pause video ini agar teman-teman bisa membaca dengan baik dan lebih memahami sejarah kritik sastra. Materi ketiga adalah fungsi kritik sastra. Berbicara mengenai fungsi, kritik sastra memiliki fungsi sebagai manfaat pada 2 pihak, yaitu yang pertama kepada penulis itu sendiri dan yang kedua kepada pembaca atau penikmat sastra tersebut. Manfaat bagi penulis adalah memperluas wawasan penulis baik yang berkaitan dengan soal bahasa, objek atau tema-tema karangan maupun teknik bersastra. Menumbuh suburkan motivasi untuk mengarang serta meningkatkan kualitas karangan. Dan manfaat bagi pembaca adalah menumbuhkan kecintaan pembaca kepada karya sastra, meningkatkan kemampuan mengapresiasi karya sastra, serta membuka mata hati dan pikiran pembaca akan nilai-nilai yang terdapat dalam karya sastra. Selanjutnya, materi keempat yaitu aspek pokok kritik sastra. Aspek pokok kritik sastra adalah analisis, interpretasi atau penafsiran, dan evaluasi atau penilaian. Menurut Pradopo 2013-93, selain itu menurut Hill dalam Pradopo 2013-93, karya sastra merupakan struktur yang kompleks berisi pemikiran-pemikiran yang rumit serta ditulis dengan medium bahasa yang rumit pula.
Silakan teman-teman pause video ini untuk membaca dan memahami penjelasan mengenai analisis, interpretasi, dan evaluasi sesuai dengan aspek pokok kritik sastra yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian materi kelima adalah prinsip kritik sastra. Dalam menyusun kritik, ada beberapa hal yang harus dipegang oleh kritikus atau penulis kritik. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, penulis kritik atau kritikus harus benar-benar membaca atau mengamati karya yang akan dikritik. Kedua, kritikus harus membekali diri dengan pengetahuan tentang karya yang akan dikritik. Ketiga, kritikus harus mengumpulkan data-data penunjang dan alasan logis untuk mendukung penilaian yang akan diberikan. Keempat, kritik yang disampaikan tidak hanya mengungkap kelemahan, tetapi harus seimbang dengan kelebihannya. Dan yang kelima, jika diperlukan, kritikus menggunakan kajian teori yang relevan untuk mendukung penilaiannya. Dan materi yang terakhir adalah kritikus sastra Indonesia dan karyanya. Yang pertama, Dr. Ignaz Kleden, MA, merupakan seorang sastrawan, sosiolog, cendekiawan, dan kritikus sastra yang lahir di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Dan salah satu karya dari beliau yaitu buku yang berjudul Sastra Indonesia dengan 6 pertanyaan. Kemudian kritikus yang kedua adalah Dr. Hans Bague Jasin atau yang lebih dikenal HB Jasin, merupakan seorang pengarang, penyuting, cendekiawan muslim, dan kritikus sastra berdarah Gorontalo. Dan salah satu karya dari beliau yaitu berjudul Kesastraan Indonesia Modern dalam Kritik dan Esai. Selanjutnya, kritikus yang ketiga adalah Kori Layun Rampan, merupakan seorang editor, penulis, dan kritikus sastra Indonesia yang berdarah Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia. Dan salah satu karya dari beliau yaitu yang berjudul Ratapan. Dan kritikus yang terakhir adalah Oki Puspa Madasari. Adalah seorang pengarang Indonesia yang begitu berprestasi, berasal dari Magetan, Jawa Timur, Indonesia. Dan salah satu karya dari beliau yaitu berjudul Mariam. Buku berjudul Mariam merupakan karya Oki Puspa Madasari pada Kusala Sastra Katulistiwa tahun 2012. Pada usianya yang baru 28 tahun, dan beliau merupakan pemenang termuda sepanjang sejarah penghargaan tersebut. Itulah beberapa kritikus sastra Indonesia beserta karyanya. Demikian penjelasan mengenai 6 materi pada mata kuliah kritik sastra. Semoga video ini menjadi pembelajaran atau ilmu baru bagi teman-teman sekalian. Salam budaya, Tabe.